Ya, warga Jakarta sudah hafal jargon-jargon dari para cagup yang kemudian akan berkontestasi nanti. Ada 3 jargon lah setidaknya. Jakarta Ku Aman, Jakarta Menyala, lalu kemudian Jakarta Baru, Jakarta Maju. Nah, siapa kemudian jargon-jargon yang paling memikat hati warga Jakarta dan apa korelasinya dengan program-program mereka? Kita sudah kehadiran sejumlah narasumber akan menjelaskan itu semua pada kita. Ada Bang Riza Patria selaku Ketua Tim Ses Ridwan Kamil dan juga Suswono. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Riza. Ada Mas Aris Esyodi selaku juru bicara Pramono Rano Karno. Selamat pagi, Mas Aris. Selamat pagi, Mas Aris. Dan ada Ibu Siti Fadila Supari selaku Ketua Tim Ses juga dari Dharma dan juga Kunwardana. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Siti. Dan tentunya tidak lupa ada Mas Adi Prayitno, analis politik kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi, Mas Adi. Pagi. Waduh, sudah semangat, rambutnya lebih tinggi dari saya ini hari ini. Mantap, mantap. Saya ingin ke Bu Siti dulu deh. Bu Siti, jargon yang kemudian dipakai oleh Dharma dan juga Kun, Jakarta Ku Aman. Ya. Nah, aman dari apa nih, Bu? Karena ada programnya di situ, aman tentang apa? Memastikan keamanan jiwa, kesejahteraan mental setiap warga Jakarta. Itu jadi nomor 1 kalau nggak salah di program ini. Kenapa, Bu, itu jadi jargon? Ya, jadi aman itu dalam beberapa aspek. Aman dalam beribadah. Maksudnya kita memberikan suatu kebebasan beribadah. Tenang dalam beribadah. Tenang beribadah. Dan menurut agamanya masing-masing. Terus aman dalam keselamatan jiwa dan tubuh dari strategi asing yang dengan melalui pandemik. Pandemik ini sangat penting karena dengan pandemik semuanya hancur. Apakah itu ekonomi, apakah itu pendidikan dan segalanya. Pengangguran jadi banyak dan sebagainya. Dan kita mempunyai suatu metode-metode khusus bagaimana caranya meminimalkan akibat-akibat dari pandemik. Jadi itu melindungi masyarakat Jakarta dari efek pandemik yang kayak kemarin yang menyengsarakan. Dan pandemik itu pasti akan datang, hampir pasti akan datang. Dan selama ini tidak pernah disebut-sebut di dalam apa namanya program-program atau gubernur-gubernur yang dahulu. Akhirnya pada waktu pandemi kita menyerah aja, sehingga kerugiannya berapa ratus triliun ya. Jadi itu dianggap paling penting, Bu, untuk kemudian di program paling ini. penting. Nah, Pak Dharma Kun ini dia sangat menguasai masalah tersebut. Nah, kemudian aman dari kebijakan yang tidak proper, kebijakan yang nakal. Kadang-kadang ada kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan rakyat. Seperti apa, Bu? Misalkan penggusuran, ya memang itu harus digusur, oke digusur. Tapi ya yang digusur itu juga dipikirkan harus kemana dan bagaimana. Ditanya dulu gitu ya maunya warganya. Jadi dimusyawarahkan. Nah sekarang ini kan nggak gusur, nah itu banyak sekali korbannya. Orang yang digusur sampai sekarang pun pasti tidak akan lebih baik, pasti lebih sengsara, sekolah anaknya juga putus dan sebagainya. Kemudian aman dari usaha dan atau ekonomi itu menyangkut banjir, macet, itu kita harus mengatasi. Dan untuk mengatasi banjir barangkali sering diberitakan bahwa salah satunya adalah Pak Kun itu bisa mempunyai suatu metode untuk mengalihkan awan. Yang punya. Itu dulu, Bu, ya? Iya, itu dulu ya. Disimpan dulu nanti lain-lain lagi. Satu lagi sedikit, satu lagi. Yang untuk Global City ya kita tentu saja ikut RPJP dan kita akan menuju juga Global City, tapi apapun yang akan dibangun di Jakarta itu tidak boleh menggerus kemanusiaan. Jadi pembangunan di Jakarta harus satu tidak merugikan masyarakat, dua menambah kemaslahatan masyarakat. Itu yang penting. Ya, itu dari Bu Siti. Kita dengarkan kalau misalnya dari Mas Aris, Jakarta Menyala itu korelasinya dengan visinya itu artinya perekonomian global atau seperti apa? Ada maksud-maksud tertentu yang ingin disampaikan dengan slogan Jakarta Menyala? Apa selama ini Jakarta gelap gitu jadi harus menyala? Bagaimana? Jadi menyala, Bangku. Menyala, betul. Jadi menyala ini kita bisa artikan dengan banyak hal. Ya. Jadi menyala itu sebenarnya kalau kita resapi lagi, kalau kita biasa hadapi dan dengar di masyarakat hari ini, menyala itu kan ungkapan optimisme. Menyala itu ungkapan kegaguman,
ungkapan merasa orang itu merasa keren terhadap fenomena. Mas Pram dan Bang Dul ingin Jakarta itu dianggap keren, semakin keren, dianggap menjadi optimisme, dianggap menjadi sumber kebahagiaan bagi masyarakatnya. Melalui apa misalnya? Di sana ada 4 misi yang paling utama, yaitu pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan pemerintahan, dan juga lingkungan hidup. Jadi Jakarta, kenapa itu menyala? Menyala karena bahagia warganya. Bahagia warganya karena apa? Karena pembangunan manusianya yang baik. Itu diturunkan kepada program-program yang nantinya bisa menunjang pembangunan manusia itu. Misalnya seperti penggratisan sekolah selama 12 tahun. Tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta akan digratiskan. Seperti itu. Kemudian juga bagaimana ruang-ruang publik diciptakan. Misalnya seperti apa? Seperti penciptaan balai rakyat. Kalau istilah anak mudanya mungkin menjadi hub baru, di mana itu nantinya di sana bisa ada tempat olahraga, kemudian tempat pentas budaya, tempat untuk kegiatan sosial misalnya untuk warga-warga yang membutuhkan, misalnya bisa melakukan acara-acara hajatan dan lain sebagainya. Karena masyarakat Jakarta membutuhkan ruang publik yang ada dan tersedia yang banyak. Kemudian Jakarta menyala karena warganya sehat, tidak ada lagi stunting, tidak ada lagi kekurangan gizi. Salah satu strategi yang digunakan misalnya meningkatkan insentif atau mendabelkan 2 kali lipat insentif dari kader-kader Posyandu, kader-kader Ibu Dasar Wisma, PKK, Jemantik, dan lain sebagainya. Kemudian juga Jakarta menyala karena masyarakatnya semakin bertakwa gitu loh. Karena ya apa? Karena misalnya masjid semakin dimakmurkan, karena nanti marbotnya akan kembali diumrohkan secara berkala. Karena Mas Pram juga sebagai Seskap sudah melakukan itu di kantornya, di mana para cleaning service secara bergantian setiap tahunnya diumrohkan seperti itu. Dan Jakarta apakah anggaran cukup? Cukup. Kemudian Jakarta menyala lagi karena apa? Karena warganya bebas bergerak dengan transportasi publik, yaitu dengan peningkatan koneksivitas transportasi gratis publik. Juga? Kalau gratis kan sudah, Repeno, Jaklingko Repeno. Nah, kita akan teruskan. 1 kali bayar Jaklingko. Dan armadanya kita perbanyak. Karena apa? Mas, misalnya saya juga pengguna transportasi umum, kalau jam-jam masuk kerja dan pulang kerja, itu biasa kita antri dan selalu penuh. Nah, melihat antusiasme ini, tentu saja kita akan perluas, kita perbanyak. Jadi ini solusi-solusi yang saya rasa solusi-solusi yang konkret, gitu kan. Kemudian dibutuhkan oleh masyarakat. Kami tidak ingin program-program itu muluk-muluk, namun nantinya tidak tercapai dan tidak dijalankan. Kami ingin hal-hal itu yang semakin apa ya? Yang semakin dibutuhkan masyarakat itu apa? Itu masalah kemacetan, masalah kesejahteraan, penciptaan lapangan pekerjaan, ruang terbuka. Nah, saya rasa satu lagi, misalnya Jakarta menyala karena apa? Karena masyarakatnya merasa aman ketika keluar rumah, yaitu dengan program CCTV di setiap RT dan RW. Nah, karena biar masyarakat tidak hanya bapak-bapak, melainkan ibu-ibu, kaum perempuan, dan anak-anak khususnya ketika keluar rumah itu menjadi aman dan tenang. Nah, ini saya pikir permasalahan-permasalahan perkotaan yang dipikirkan oleh Mas Pram dan Bang Dul, sehingga saya yakin ketika program-program ini dijalankan, ketika masyarakat ini bersama Mas Pram dan Bang Dul nanti di November, maka saya meyakini bahwa Jakarta itu akan semakin menyala. Baik. Dia langsung sebut jargonnya. Bang